Apa? Kita ketemu lagi. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 dikatakan begini, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang terkasih, hidup dalam pengharapan, dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama dikatakan begini, mengangkat tangan untuk memberkati. Dalam ayat 50, saudara berbicara angkat tangan itu berarti ada dua, menyerah dengan keadaan. Tapi yang kedua, minta berkat. Oleh sebab itu saudara, tangan yang di atas kemudian memberkati, itulah Yesus. Dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang pertama adalah bahwa mengangkat tangan untuk memberkati mereka. Jadi berkat itu penting, saudara. Kenapa demikian? Karena setiap orang membutuhkan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Materinya banyak, tetapi kalau tidak diberkati Tuhan tidak damai sejahtera. Jadi dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang pertama adalah mengangkat tangan untuk memberkati mereka. Ayat yang ke-50. Kemudian yang kedua adalah mereka menyembah Tuhan. Dikatakan ayat 52 dikatakan begini, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang pertama mengangkat tangan untuk memberkati. Kita semua ingin berkat Tuhan, amin. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah mereka menyembah Tuhan, pulang dengan sangat bersukacita. Saudara, ada sukacita. Kenapa? Sujud menyembah Tuhan. Yang ketiga, saudara, dikatakan mereka berada di rumah Tuhan. Perhatikan ayat 33, dikatakan begini, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang ketiga adalah mereka berada di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu apa? Di rumah Tuhan mereka senantiasa berada di bait Allah, senantiasa menyembah Tuhan. Dikatakan bahwa mereka berada di rumah Tuhan untuk apa? Memuliakan Allah. Jadi kita perlu pergi ibadah. Untuk apa? Memuliakan Allah. Berada di rumah Tuhan. Jadi kalau kita nggak pernah ke rumah Tuhan, perlu dipertanyakan sebagai orang Kristen. Nggak pernah ibadah, nggak pernah ke gereja, nggak pernah bersekutu, tapi bilangnya Kristen, bilangnya anak Tuhan, minta berkat, tapi tidak pernah pergi ke rumah Tuhan. Dikatakan apa? Ayat yang 53 dikatakan mereka senantiasa. Berarti kalau senantiasa itu berarti kan terus-menerus ada di sana. Ada waktu bersama dengan Tuhan. Dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang pertama mengangkat tangan untuk minta berkat. Jadi kita perlu berkat Tuhan. Yang kedua adalah mereka menyembah. Menyembah berarti ada suatu kerinduan menyembah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, mereka berada di rumah Tuhan. Dikatakan senantiasa di bait Allah untuk memuliakan Tuhan, untuk beribadah. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam.